Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang landasan historis pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ananda Kurnia Rahma dengan NIM 2400511. Perkenalkan, nama saya Dilaska Dahlia dengan NIM 2404544. Perkenalkan, nama saya Desti Ramayanti dengan NIM 2408386. Pengertian landasan. Landasan pendidikan adalah landasan filosofi, sosiologis, dan kultural yang sangat penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Secara leksial, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu titik tolak atau dasar pijakan. Selanjutnya yaitu pengertian historis. Landasan historis pendidikan adalah fakta-fakta sejarah yang menjadi dasar pengembangan pendidikan, baik untuk formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Landasan historis pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan utuh tentang kurikulum, baik pada dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Secara umum, pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Secara khusus, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di dalam dan di luar sekolah sepanjang hayat. Untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Sistem pendidikan pada zaman dahulu. Pada zaman purba, pendidikan pada zaman purba cenderung informal dan fokus pada pelajaran praktis yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, seperti berburu, bertani, kerajinan tangan, dan nilai-nilai sosial. Pada zaman Hindu-Buddha, pendidikan di bawah pengaruh Hindu-Buddha terjadi secara alami. Pada abad ke-5 Masehi, agama Hindu dan Buddha mulai masuk ke Indonesia. Proses pendidikan pada masa ini masuk melalui kegiatan kerajaan yang ada di Indonesia. Pada zaman kerajaan Islam, agama Islam besar sekali pengaruhnya di dalam mendidik rakyat jelata. Berbeda dengan agama Hindu dan Buddha, agama Islam menyiarkan agamanya mulai dari bawah atau dari rakyat biasa. Para ulama sangat dekat dengan rakyat biasa. Mereka bisa hidup bersama dengan rakyat biasa. Bentuk pendidikan yang Islam ada 3 macam, yaitu dilanggar, pesantren, dan madrasah. Selanjutnya yaitu zaman Portugis Spanyol. Bangsa Portugis pada abad ke-16 di samping mencari kejayaan atau glorious dan kekayaan atau disebut juga gold, bangsa Portugis datang ke timur, termasuk ke Indonesia, bermaksud pula menyebarkan agama yang mereka anut, yakni Katolik. Xaverius memandang pendidikan sebagai alat yang ampuh untuk penyebaran agama. Selanjutnya yaitu zaman kolonial Belanda. Pendidikan Nusantara pada masa penjajahan Belanda tidak mendapat perhatian yang cukup. Penyelenggaraan pihak Belanda selalu menghalangi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan tradisional yang berbentuk pesantren pun semakin dipersempit kegiatannya. Dengan diadakannya pengawasan yang dilakukan oleh Belanda, Belanda menghendaki setiap akan diadakan pengajaran harus meminta izin terlebih dahulu kepada Belanda. Lalu yang selanjutnya yaitu zaman kolonial Jepang. Di bidang pendidikan, Jepang menghapus dualisme kolonialisme Belanda dan menggantinya dengan pendidikan yang sama untuk semua. Selain itu, di Jepang wajib menggunakan bahasa Indonesia di lembaga pendidikan, di kantor, dan dalam interaksi sehari-hari. Ada 3 jenis sekolah saat itu, yaitu sekolah biasa, sekolah menengah biasa, dan sekolah menengah buruk. Pelajaran yang diberikan selama ini antara lain sejarah geografis, adat istiadat, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, ideologi Jepang, dan budaya Jepang. Selanjutnya, zaman kemerdekaan awal. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, sistem pendidikan masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Namun, pada masa ini juga muncul berbagai upaya untuk menciptakan pendidikan yang merata dan relevan seperti taman siswa. Selanjutnya, zaman Orde Lama. Pendidikan pada zaman Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 merupakan masa penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Pada masa ini, sistem pendidikan di Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan mengalami banyak perubahan. Kebijakan pendidikan yang nasionalistik setelah kemerdekaan, pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno fokus pada pembentukan identitas nasional dan membangun karakter bangsa. Pendidikan diarahkan untuk membentuk rasa cinta tanah air dan semangat perjuangan.
Selanjutnya, zaman Orde Baru. Pada masa Orde Baru, sistem pendidikan Indonesia sangat sentralistik dengan kurikulum yang diatur pemerintah pusat dan fokus pada ideologi nasionalisme. Program wajib belajar 6 tahun diluncurkan untuk meningkatkan akses pendidikan dasar, serta mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP diperkenalkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah juga membangun banyak sekolah melalui program sekolah dasar INPERES, terutama di daerah terpencil, untuk memperluas akses pendidikan. Kurikulum sejarah dan materi pendidikan dikendalikan ketat agar sesuai dengan visi dan narasi pemerintah Orde Baru. Pada zaman reformasi, pendidikan pada masa reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada zaman Orde Baru. Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih berfokus pada pengelolaan masing-masing daerah atau otonomi pendidikan. Dalam hal tenaga kependidikan diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, sedangkan sarana dan prasarana juga sudah mengalami suatu peningkatan yang baik. Selanjutnya, yaitu implikasi dalam praktek pembelajaran. Sebenarnya, pendidikan yang kita laksanakan sekarang ini masih mengadop pendidikan pada penjajahan kolonial. Misalnya, pembagian mata pelajaran, kurikulum, pembagian kelas-kelas dalam sekolah, serta aspek-aspek dalam pembelajaran lainnya. Hal itu menunjukkan implikasi pendidikan yang diterapkan oleh penjajah pada masa lampau, yang terus kita kembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Seyogyanya, kita patut bersyukur kepada pendahulu kita yang telah banyak memberikan kontribusi pendidikan di Indonesia. Implikasi sejarah terhadap konsep pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Pendidikan diharapkan bertujuan dan mampu mengembangkan berbagai macam potensi peserta didik, serta mengembangkan kepribadian mereka secara lebih harmonis. Tujuan pendidikan juga diarahkan untuk mengembangkan aspek keagamaan, kemanusiaan, serta kemandirian peserta didik. Di samping itu, tujuan pendidikan harus diarahkan kepada hal-hal yang praktis dan memiliki nilai guna yang tinggi yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja nyata. Yang kedua yaitu proses pendidikan. Proses belajar mengajar dan materi pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, melaksanakan metode global untuk pelajaran bahasa, mengembangkan kemandirian dan kerjasama siswa dalam pembelajaran, mengembangkan pembelajaran lintas disiplin ilmu, demokratisasi dalam pendidikan, serta mengembangkan ilmu dan teknologi. Yang ketiga yaitu kebudayaan nasional. Pendidikan harus juga memajukan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak budaya daerah dan menjadi identitas bangsa Indonesia agar tidak ditelan oleh budaya global. Yang terakhir yaitu inovasi-inovasi pendidikan. Inovasi-inovasi harus bersumber dari hasil-hasil penelitian pendidikan di Indonesia, bukan sekedar konsep-konsep dari dunia barat, sehingga diharapkan pada akhirnya membentuk konsep-konsep pendidikan yang bercirikan Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.